I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom, perkenalkan nama saya Libertine Zeboa. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3 dengan NIM 08022201. Pada video kali ini saya akan membahas tentang antropologi dan hamartologi. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, antropologi. Antropologi ini secara etimologis artinya berasal dari dua kata Yunani, yaitu anthropos artinya manusia dan logia artinya ilmu. Jadi antropologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropologi ini ada istilah-istilah antropologi dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama menggunakan kata Adam yang artinya adalah manusia. Jadi kita bisa melihatnya dalam pasal 1 sampai pasal 4 ayatnya ke 1 sampai 24. Jadi dalam Kejadian pasal sebelumnya adalah bahwa Adam itu digunakan sebagai manusia. Yang kedua, nama diri. Penggunaan nama Adam menuju juga pada nama diri dapat dilihat dalam Kejadian pasal 5 ayat 1. Dalam Perjanjian Baru menggunakan kata anthropos secara umum, sedangkan secara khusus bahasa Yunani menuliskan beberapa kata mengenai manusia berdasarkan sifat dan keberadaan manusia seperti pneumatos yang artinya adalah manusia yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sedangkan sarkikos yang artinya adalah manusia yang hidup dalam daging, dan ada pula kata pneuma sarkikos yang artinya manusia yang sudah dipimpin oleh roh tetapi hidup dalam kedagingan. Itulah menurut Perjanjian Baru. Adapun tempat doktrin manusia dalam teologi sistematika. Tempat doktrin manusia dalam teologi sistematika sangatlah penting karena manusia adalah objek utama dari rencana keselamatan. Bisa kita lihat dalam proses penciptaan Allah bahwa mengapa dikatakan bahwa manusia adalah objek utama? Karena Allah menciptakan manusia pertama adalah Adam. Dalam teologi sistematika terdapat doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran yang disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipelajari. Dalam teologi sistematika, manusia dipelajari dalam sebuah pengajaran yang disebut dengan antropologi atau ilmu yang mempelajari manusia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang asal mula manusia yang sebenarnya. Karena ada beberapa para ahli yang beranggapan bahwa seperti evolusi asistesis yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Tetapi kalau kita lihat dalam pandangan Alkitab adalah bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Asal mula kehidupan tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia diciptakan oleh Allah sendiri. Setelah melalui pertimbangan dan perencanaan yang agung, Alkitab mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan bumi, langit, tumbuhan dan binatang, maka ia akan menciptakan segala benda-benda yang lain. Allah juga menciptakan manusia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah. Manusia itu bukan berasal dari monyet. Manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Jadi istilah gambar dan rupa sebenarnya adalah dua istilah yang memiliki makna yang sama. Artinya bahwa memang dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dituliskan bahwa manusia diciptakan sesuai gambar atau dan rupa Allah. Namun sesungguhnya dalam bahasa Ibrani atau bahasa aslinya tidak ada kata penghubung dan, melainkan menurut gambar rupa Allah, bukan gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah segambar dan segambar menurut gambar dan rupanya. Manusia itu bukan berasal dari monyet. Manusia itu diciptakan secara istimewa oleh Allah.
Manusia adalah ciptaan Allah yang paling tertinggi dibanding dengan ciptaan yang lain yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia diciptakan secara istimewa dan ajaib. Daud berkata, "Aku bersyukur diciptakan secara istimewa dan ajaib." Dalam video kali ini atau pembahasan saya kali ini, adapun unsur-unsur manusia. Sebagai manusia ciptaan Allah yang paling sempurna, manusia juga memiliki unsur-unsur hidup yang sangat unik dan penuh dengan misteri. Berbagai penelitian dilakukan demi menguak misteri pembangunan dari keunikan manusia yang menghasilkan beberapa pandangan. Pandangan yang paling umum adalah trikotomi dan dikotomi. Kedua hal ini masing-masing dengan landasan ayat-ayat Alkitab yang mendukung tentang pandangan trikotomi dan dikotomi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, dikotomi. Dikotomi menyatakan bahwa manusia hanya terdiri dari dua unsur saja, yaitu tubuh dan jiwa atau roh saja. Jadi menurut dikotomi ini bahwa tidak ada yang namanya roh, tetapi hanya memiliki dua unsur, tubuh, jiwa atau roh. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara jiwa dan roh, sebab keduanya diyakini sebagai unsur yang sama, yaitu yang bersifat rohani. Contoh gereja dikotomi, Reformatus atau Methodist, gereja tradisi dan lain-lain. Adapun ayat-ayat pendukung tentang dikotomi ini, yaitu bisa kita lihat di Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-26 mengatakan bahwa sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Itulah ayat Alkitab pertama yang mendukung pandangan tentang dikotomi ini. Jadi ada juga ayat yang mendukung yang kedua, yaitu Matius pasal 10 ayatnya yang ke-28 yang mengatakan, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Adapun alasan-alasan umum yang dipergunakan dalam mendukung pandangan tentang dikotomi ini, yaitu memang Alkitab ada kata roh dan jiwa, tetapi selalu menggambarkan sesuatu yang sama, yaitu bagian yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Tubuh fisik adalah bagian luar yang kelihatan, sedangkan jiwa adalah bagian dalam yang tidak kelihatan. Kalau jiwa dan roh tidak sama, dan jika rasio emosi dan kemauan adalah bagian dari jiwa, mengapa Tuhan yang adalah roh juga memiliki rasio emosi dan kemauan? Jadi dikotomi mengatakan bahwa jika jiwa itu timbul karena Tuhan meniupkan nafas atau roh kepada tubuh manusia, lalu bagaimana dengan jiwa binatang? Apakah jiwa binatang juga timbul karena roh binatang yang masuk ke dalam tubuhnya? Pengkhotbah pasal 3 ayat 18 sampai 21 dengan jelas menyatakan bahwa binatang juga ada rohnya. Tetapi menurut saya, binatang itu tidak memiliki yang namanya roh. Jadi menurut dikotomi itu bahwa unsur manusia itu hanya memiliki dua unsur, yaitu roh, tubuh dan jiwa atau roh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pandangan tentang trikotomi. Yang mula-mula mempopulerkan trikotomi adalah Watson pada tahun 1903 sampai dengan 1972. Seorang hamba Tuhan dari Cina melalui bukunya yang diterbitkan dalam 3 volume dan berjudul Spiritual Man, ia menyatakan bahwa sebenarnya manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. 3 unsur ini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, tubuh. Tubuh terdiri dari
tulang, daging, panca indera, dan organ-organ tubuh. Tubuh bukan bagian dari manusia yang sangat sehingga harus dipuaskan keinginannya. Tubuh adalah sarana memuliakan Allah karena merupakan bait Allah sendiri. Jadi tubuh manusia adalah bait Allah. Kita bisa melihatnya di 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19. Jadi di sana mengatakan bahwa tubuh manusia itu adalah bait Allah sendiri. Yang kedua adalah jiwa. Dalam bahasa Ibrani mengatakan bahwa nefesi, dalam bahasa Yunani pushe. Di dalam jiwa terdapat pikiran atau mind, perasaan atau emotion, dan kehendak atau will manusia. Dengan pikiran manusia menjadi makhluk pembelajaran. Dengan perasaan manusia dapat berduka, bergembira, tersentuh, dan lain sebagainya. Dengan kehendaknya manusia bisa mengambil keputusan untuk taat atau tidak kepada Allah. Binatang berbeda dari manusia sebab binatang hanya terdiri dari 2 unsur, yaitu tubuh dan jiwa saja. Jadi dengan semuanya itu, dengan jiwa, maka terdapat berbagai hal, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Dengan pikiran manusia kita itu bisa menjadi manusia pembelajaran. Dengan perasaan kita bisa merasakan kesedihan, kegembiraan, suka duka. Lalu dengan kehendak kita mengambil keputusan untuk taat atau tidak kepada perintahnya Tuhan. Jadi unsur yang ketiga adalah roh. Dalam bahasa Ibrani mengatakan ruach, sedangkan dalam bahasa Yunani mengatakan pneuma. Dengan rohnya manusia dapat memuji dan menyembah Allah. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, di situ mengatakan bahwa dengan roh memuji dan memuliakan nama Allah. Adapun ayat-ayat Alkitab yang mendukung atau mendasari trikotomi ini, yaitu di 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-23 mengatakan bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan ayat pendukung tersebut kita lebih jelas bahwa di dalam tubuh manusia itu ada 3 unsur menurut trikotomi. Jadi ada pula alasan-alasan yang umum yang dapat digunakan untuk mendukung trikotomi ini, yaitu manusia itu berbeda dengan binatang karena binatang hanya punya tubuh dan jiwa, sedangkan manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh, sehingga ia menjadi satu-satunya makhluk hidup yang memiliki kesadaran dan eksistensi dirinya. Sifat religius atau kerohaniannya dapat berhubungan dengan penciptaannya. Jelas bahwa kita itu jauh berbeda dengan binatang. Binatang tidak memiliki pikiran, binatang tidak bisa memuji dan memuliakan Allah. Makanya binatang hanya memiliki 2 unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Tetapi dalam hal ini saya lebih ke trikotomi. Pegangan saya adalah trikotomi, karena dalam trikotomi itu ada 3 unsur, adalah tubuh, jiwa, dan roh. Karena tadi saya telah menjelaskan bahwa dengan adanya roh dapat memuji memuliakan nama Allah di atas kerajaan surga yang menciptakan manusia. Adapun potensi-potensi manusia. Yang pertama, potensi rohani. Allah menciptakan manusia dengan memiliki unsur roh, sehingga manusia disebut sebagai makhluk rohani. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 mencatat, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk nafas hidup, makhluk yang hidup. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Karena manusia memiliki roh, ia tetap ingin bersekutu dengan roh. Oleh sebab itu, ketika tidak
dapat lagi bersekutu dengan Allah, manusia mencari persekutuan dengan roh yang bukan berasal dari Allah. Paulus menegur jemaat di Korintus agar mereka bersekutu dengan Allah dan bukan dengan roh jahat. Kita bisa lihat di 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-20. Yang kedua adalah potensi moral. Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki yang namanya moral. Allah memberikan moral. Semula manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermoral, supaya manusia dapat memancarkan kesucian Allah. Allah memberikan potensi moral sebagai suatu yang dibutuhkan esensi dalam hakikat sebagai manusia. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, dia memberikan potensi moral. Supaya apa? Supaya memancarkan kesucian Allah, supaya memuliakan nama Allah dengan sikap potensi moral tersebut. Yang ketiga adalah potensi rasio. Allah itu berpikir dan merencanakan dan memberikan potensi rasio kepada manusia. Itu sebabnya kita manusia diciptakannya sesuai gambar dan rupanya. Manusia juga diberikan potensi rasio yang memungkinkan untuk berpikir. Jadi jangan salah ketika manusia itu berpikir, karena Allah telah memberikan, sewaktu Allah menciptakan manusia, dia memberikan potensi rasio kepada manusia. Sedangkan binatang, Allah menciptakan binatang tetapi tidak memberikan potensi rasio kepadanya. Tetapi karena kita adalah ciptaan yang sempurna Allah, maka dia akan memberikan kita rasio. Jadi dalam antropologi ini adalah kita adalah manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah, yang memiliki berbagai keunikan, yang memiliki adanya potensi moral, adanya potensi kerohanian, adanya potensi rasio dan lain sebagainya. Dan dalam kehidupan kita memiliki 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Jadi demikian penjelasan dari antropologi. Sekarang saya akan menjelaskan topik yang kedua adalah hamartologi. Istilah hamartologi secara etimologis berasal dari 2 kata Yunani, yaitu hamartia atau tidak mencapai target sasaran yang disebut dengan dosa, atau hamar adalah dosa dan logos adalah ilmu. Jadi hamartologi adalah ilmu yang mempelajari dosa. Adapun istilah-istilah dosa dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, hata. Dosa dalam bahasa Ibrani hata berarti tidak kena atau tidak sampai pada sasarannya. Pengertian tersebut dapat dihubungkan dengan anak panah yang tidak kena sasarannya. Dosa menurut istilah itu berarti tidak kena, tidak sampai, atau tidak menyimpang dari tujuan dan maksud Allah. Dosa menurut istilah tersebut bukan hanya mencakup perbuatan dosa, tetapi juga keadaan hati dan maksud hati yang berdosa. Artinya bahwa dosa itu bukan berarti dosa itu hanya perbuatan saja, tetapi dosa juga ada dari hati, dari pikiran juga. Asal mula dosa. Asal mula dosa itu berasal dari dunia Alkitab. Alkitab menerangkan bahwa dosa berasal dari suatu makhluk yang mempunyai kehendak bebas yang bernama yaitu Lucifer. Kita bisa lihat di 1 Yohanes pasal 3 ayatnya 8. Pada mulanya Lucifer adalah seorang malaikat terang yang agung dan suci. Lucifer telah memberontak. Akibat dengan pemberontakan karena adanya kehendak bebas, karena ingin menguasai segalanya, serta durhaka kepada Allah. Tetapi sebabnya kita tidak tahu. Hanya ada sedikit keterangan dalam Alkitab mengenai sebab dosa dari diri setan. Karena kesombongan Lucifer, karena pemberontakannya, kedurhakaannya kepada Allah, akhirnya dia dibuang di bumi ini sehingga dosa raja lela kemana-mana. Ada pula dampak dosa, yaitu kematian rohani, kematian jasmani, rusaknya hubungan dengan sesama, rusaknya keharmonisan antara manusia dengan alam. Jadi itu adalah dampak-dampak dari keberdosaan.
Jadi demikian penjelasan dari hamartologi. Jadi saya akan menjelaskan tentang hubungan antropologi dengan hamartologi. Hubungan antropologi dan hamartologi ini saling berkaitan karena dosa itu tidak bisa dilepas pisahkan pada diri manusia. Dosa selalu memiliki hubungan pelanggaran akan kehendak Allah. Bahkan untuk agar yang belum mengenal Allah, untuk orang yang masih belum mengenal Allah, Alkitab menjelaskan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa itu semua karena dosa. Kehendak bebas yang diberikan Allah justru menjadi jerat bagi manusia untuk melanggar perintah Tuhan. Demikian penjelasan tentang antropologi dan hamartologi. Sekian dan terima kasih. Shalom.